Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati RW, KRT, pengurus masjid, sedangkan ingkang hadir, ingkang badhe umroh, Abah Lanahanati, Ibu Narsi, Ibu Sri Lestari. Mugi-mugi umrohnya nanti, perjalanannya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran ibadahnya oleh Allah, diberikan kekuatan ibadahnya oleh Allah. Kemudian seluruh amal mulai dari kemarin pengurusan sampai nanti datang kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Judule tasyakuran. Mergo tasyakuran kudu mangan. Karena tasyakuran. Terus monggo yang di depannya ada makanan dimakan. Mergo judule tasyakuran. Nah. Pak Wito monggo Pak RW. Nah, nek yai niki yai niki misalnya ya tenan mirengaken mendengarkan lantunan sholawat tadi luar biasa. Jadi baginda Rasulullah hadir, hati kita hadir di hadapan beliau. Jadi seolah-olah kita sowan beliau atau kita yang sedang bersolawat dihadiri oleh baginda. Jadi nanti Abah Hanafi, Bu Winarsi sama Bu Sri Lestari nanti di Madinah dulu. Nah, di Madinah dulu nanti akan ketemu dengan makam baginda Rasulullah SAW, melewati nanti apa itu namanya Raudhah. Disitulah tempat yang menurut sebagian besar orang Indonesia itu merasa nyaman di situ. Jadi ketika masuk pintu Masjid Madinah, kalau dari sebelah barat itu langsung lurus, itu langsung Raudhah. Jadi dari Raudhah nanti ketemu mimbarnya Rasulullah. Jadi kalau nanti ada mimbarnya Rasulullah warna hijau, itu mirip dengan mimbarnya Baitul Iman, cuma kurang tinggi. Kurang tinggi. Makanya mimbarnya Rasulullah hijau seperti bajunya Pak RW. Tapi kalau di sini coklat seperti soalnya saya patus gini. Ini itu masuk lagi gini. Nah itu dan berbicara haji umroh itu luar biasa. Jadi jangankan orang yang imannya kuat, orang yang imannya tidak kuat saja itu tertarik ke Mekah dan Madinah, walaupun niatnya itu berbeda. Masalahnya kalau haji itu kan sudah ditentukan oleh Allah, al-hajju ashhurun ma'lum, sudah ditentukan. Nah, karena ditentukan, jadilah sekarang antriannya berapa itu? 30 tahun. 50 tahun. Niku lahir rocot gak diakui tapi didaftar haji. Nah, itu ya karena ashhurun ma'lum. Jadi berbeda dengan umroh. Kalau umroh ini kapanpun
ada pesawatnya bisa berangkat. Termasuk pesawat yang ada di dompet itu. Pesawat yang tinggal gesek itu. Nah, itu. Nah, yang mau saya bahas itu tentang itu. Jadi tidak ada orang yang tidak kepingin ke Mekah dan Madinah, yang paling tua dan yang paling muda. Semuanya orang kepingin. Makanya ada istilah Haji Abidin, haji atas biaya dinas, Abidin atas biaya dinas. Ada istilah wong-wong. Terus ada yang haji cap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah diberangkatno wong, alhamdulillah diberangkatno PT, alhamdulillah diberangkatno pengurus. Wonten sing haji itu judulnya haji sawah 2 hektar. Wonten niku dadi iso berangkat haji gara-gara jual tanah 2 hektar. Mari ngono mule kau sing ditandurin nek bingung ngene. Wah, wonten malih kaji landasan. Haji warisan. Itu karena al-haji asyhurul ma'lumat itu. Nah, yang ingin kita fokuskan di sini itu sebenarnya haji dan umroh itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Jadi la in syakartum la azidannakum. Awalnya kita itu bersyukur, punya duit 1000 bersyukur, ditambahi Gusti Allah jadi 20.000, bersyukur lagi didadekno 200.000, 200.000 bersyukur dadi 2 juta, 2 juta syukur dadi 200 juta. Akhirnya iso berangkat haji. Ya. Masalahnya kita ini kan terkadang perhitungan kita itu sering berbeda sama yang ngejat Lombok ini berbeda. Tapi perintahnya Allah itu jelas. Haji itu tidak wajib. Nah, ini lagi. Haji itu tidak wajib bagi yang tidak mampu. Nah, sing ngekei kemampuan siapa? Allah. Berarti sakjane gak haji pun gak apa-apa. Gak umroh juga gak apa-apa. Yang jadi masalah fenomena sosial sekarang itu berlomba-lomba untuk kepingin haji, berlomba-lomba untuk kepingin umroh. Padahal itu al-hajju asyhurul ma'lumat. Padahal haji dan umroh itu lain syakartum, bersyukur. Kalau dikembalikan kepingin, semua orang akan kepingin. Kecil, orang yang anak yang masih kecil aja sudah ada yang diajak apa ini haji sak keluarga. Kalau mungkin sekarang sudah kesulitan itu. Jadi sebelum balik mau dihajikan itu kesulitan. Zaman dulu 10 tahun yang lalu itu sudah biasa. Sak keluarga wong 20, sak keluarga wong 30 itu ada haji. Sekarang kesulitan. Nah, kembali lagi. Umroh itu juga semua orang kepingin. Tetapi kalau tidak mampu untuk umroh, gak usah. Itu sing kula berusaha pahamkan. Sehingga tidak terjadi ono umroh penipuan, ono umroh maksa dulure, ono umroh budal umroh karena apa itu jenenge ngerebut warisane dulure. Karena ada kejadian seperti itu, saking pengennya umroh. Nah, padahal umroh haji itu karena mampu, dan mampu itu diberikan oleh Allah. Seperti Abah Hanafi ini, subhanallah luar biasa. Jadi sudah ada harta yang berlebih, maka umroh.
Ini bentuk syukurnya. Jadi merantau dari tanah Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Nah, berhasil. Nah, kemudian bentuk syukurnya berangkat umroh. Tapi ketika Allah tidak memberi kemampuan kepada kita, ya tidak usah maksa. Kenapa? Ketika kita tidak maksa itu bukan berarti dosa, tidak seperti itu. Saya analogikan begini. Sholat itu ada tingkatannya. Sholat itu ada tingkatannya. Ono sholat itu wajib, ono sholat itu sunnah. Sunnah pun ada sunnah muakkad, ada ghairu muakkad. Ada sholat yang mubah. Bahkan ada sholat yang haram. Sholat kok haram? Iya ada ini. Karena sholat itu juga ada tingkatan. Sholat sing wajib, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah sing muakkadah, muakkad, tahajud atau qobliyah, ba'diyah. Sholat sing haram, wonten apa mboten? Ono sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Jadi ketika sebelum terbit pada subuh sampai sebelum terbit matahari, nah, tidak boleh sholat. Ya sudah, nggak usah sholat. Kalau sholat ya haram, nggak boleh, karena itu waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Nah, analoginya seperti itu. Lah kita yang punya harta juga sama. Haji itu aturannya bagi yang mampu secara fisik, mampu secara finansial. Beda dengan hati, beda dengan ilmu. Tidak ada syarat ilmu dan tidak ada syarat hati. Yang ada adalah mampu fisiknya, mampu finansialnya. Nah, kalau ilmu bisa dipelajari. Nek ati yo ben digoleki ya nyedek nang Baitul Iman, gak ketemu Baitul Iman ya nang Pak RW, gak ketemu nang Pak RW nang Pak RT. Jadi haji dan umroh itu bentuk bagian dari bersyukur. Kenapa? Karena diberi nikmat yang lebih. Ketika kita tidak punya nikmat yang lebih, ya santai saja. Santai saja. Loh terus ya apa? Ono tonggoku haji, Pak RT ku haji, Pak RW ku haji, Pak Lurah ku haji, aku haji, ya santai aja. Karena kita belum diberi kemampuan. Tapi bagi orang yang sudah diberi kemampuan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Laisa jazaa'u illal jannah. Orang yang haji umrohnya diterima, wis gak atik ngalor, gak atik ngidul, balasannya adalah surga. Pertanyaane, apa ya dhewek engko mlebu swarga kalau gak haji, gak umroh? Allah itu adil. Saking adil Gusti Allah sudah menyiapkan perangkat, sudah dibuatkan sistem. Engko nek hambaku mampu ketemu aku lewat jalur ngene, nek rodok setengah mampu ketemu aku lewat jalur ngene, nek gak mampu belas ketemu aku lewat jalur ngene. Sudah disiapkan sama Allah. Lah, khusus untuk haji dan umroh. Bagi orang yang tidak punya kemampuan finansial, kayak mulai toko kono sampai kono. Nah, ini kan gurung kerja kabeh kan. Gak wajib haji ya gak wajib umroh. Tapi arek piro iki? Jiro lupat 5. Iki iso umroh tiap hari. Every day saged umroh. Abah Hanafi sik baru tanggal 10 keturutan umroh. Gurung entuk ganjaran di tanggal 10 itu, belum dapat pahalanya. Belum budal karena belum ketemu makam Rasulullah, belum melakukan rukun-rukunnya umroh. Tapi besok pagi arek 5 ini bisa sholat subuh, zikir sampai melteke srengenge. Seperti prakteknya ketika hari
Ahad minggu kedua. Itu pahalanya seperti pahala haji. Ya, jadi Allah sudah menyiapkan perangkat itu. Ada lagi hadis, sopo wonge sing dzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Peng 33 setiap sholat. Berarti 33 ping 5. Jadi hamdalah, tasbih, hamdalah, takbir. Itu pahalanya seperti jadi jenengan dzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah ping 33 ping 5. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ping 33 ping 5. Ping 5-nya itu karena sholat 5 waktu. Itu kalau jenengan lakukan dalam sehari, pahalanya sama seperti umroh. Jadi kalau hari ini dzikir itu mulai maghrib sampai maghrib lagi dzikir itu pahalanya seperti umroh. Apa Hanafi dereng angsal. Nah ini rasa keadilan Allah menyiapkan perangkat untuk hamba-hambanya yang ingin dekat. Jadi ada jalurnya sendiri-sendiri. Dan ini hadisnya sahih, dua itu keterangan itu hadisnya sahih. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu karena protesnya sahabat itu. Ada sahabat protes. Sahabat ini penggawaiannya angon kambing. Angon kambingnya wong liya. Apa itu judulnya? Nah, pengembala tapi kambingnya atau dombanya orang lain. Kalau tani itu buruh tani lah istilahnya. Nah, ini buruh pengembala. Protes, nggih boten protes asline matur tegene Rasulullah. Kanjeng Nabi wong kula niki kepengin haji bareng. Tapi ambek jeragan gak oleh haji mergo dikongkon njogo kambinge digawe dusi. Nah, ya wis kalau usah repot-repot dikir. Nah, diparingi dikir subhanallah. Mangkane niku kare para ulama, para kiai itu dikongkon dikir niku. Sebabnya apa? Secara tidak sadar everyday pahalane umroh. Jadi kata sakuran kayak ini kesuwen. Nah, pun ngertos jalure. Arek nom, ngerti jalure. Niku nek ditakoki calon maratuwa wis umroh nak, pun. Sampun umroh ping pinten? Seminggu ping 7. Seminggu ping 7. Mergo setiap hari pikir seperti itu. Atau setiap hari gak mudhun teko masjid nek gak melteki srengenge. Terus kemudian yang kedua. Nah, itu tadi yang pertama. Ini sampai jam ini kan? Oke, kasih gitu. Yang kedua niku niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Jadi orang umroh itu pahalanya memang luar biasa. Jadi orang sholat itu kepingin golek ridhone Gusti Allah diganjar surga. Orang sodako berjuta-juta kepingin swarga. Orang sholat dunuk-dunuk sampai bengi sampai isuk ya kepingin swarga. Ini wong soge enak ya. Soge wis numpak pesawat ketemu pramugari sing ayu ya, nak jero hotel bintang 5 ngono lho iso mlebu swarga. Oh enak banget jadi dadi wong soge. Tak dongakno iki dadi wong soge kabeh. Amin, ini kok gak enak. Amin. Wes oke, nek kepengin soge sing sregep utang. Utang lho, wong soge niku utange kudu akeh. Utang mobil, utang omah. Utang nopo nek jenengan gak duwe utang itu sogene perlu diragukan. Niku tiyang sakniki ngoten. Gitu kok. Soale wong sugih iku gareng mesti tentrem. Nah, nek beda golek tentrem. Nah,
nek golek tentrem ngadoi hutang. Tapi nek golek sugih sing akeh hutang. Jenengan tangleti semua pemilik pabrik lho, duduk manajernya, duduk direktur, pemilik pabrik, kula yakin mesti gak ada hutang. Sugih, jadi wong sugih iku sing akeh hutang. Engko awakmu mulai utang kabeh. Kula diseneni Pak RW. Nah, balik-balik innamal a'malu binniyat. Nah, sakniki ngeten. Kepengin haji, kepengin umroh. Nah, kula ceritani ngeten. Niki tengene ihya niki ceritane. Dadi ana wong ngaji Yasin bengi, gak diceritakno niku jame. Jadi ada orang yang ketika tengah malam selesai dia tahajud, selesai dia sholat hajat, selesai dia sholat tasbih, dia kemudian membaca Yasin. Nah, kebetulan omahe iki tingkat. Omahe tingkat kados Pak Taryono. Omahe tingkat, dia ini membaca Yasin. Nah, Yasin. Terus ketika di salah satu ayat, bacaannya satu ayat itu kemudian dikeraskan. Nah, dikeraskan, terus setelah ayat berikutnya kembali pelan. Nah, karena ini cerita di kitab, kemudian orang ini meninggal dihisab di makbaroh, terus kemudian dia minta pahala membaca surat Yasin. Baca pahala surat Yasin, ternyata ya diberikan karena memang dia membaca. Di antara pahala surat Yasin itu ono sing boga. Nah, protes ke nang malaikat. Malaikat, opo iki pahalae kok boga? Cara napa niki pisang ngeten iki pisang sak nopo iki sini? Hah? Saklirang. Nah, saklirang. Moro-moro nah hilang setunggal ngeten. Nah, hilang setunggal ngeten. Karena tadi satu ayat yang bukan tadi. Satu ayat itu dikeras notok. Nah, ambek malaikat dielingno. Awakmu biyen pas maca Yasin, saiki ganjarane wis dikekno kabeh kecuali situ iki. Soale apa? Ketika awakmu maca sak ayat iku, awakmu banterno mergo pas arepe ayat iku ana wong liwat ngarepe omamu, terus kemudian bacaan itu mbok banterno ben wong sing liwat iku krungu. Jadi sak ayat iku awakmu niate gak krana Gusti Allah, tapi ben dirungokno karo wong sing liwat. Nah, akhirnya pahala sitok niki wau ijab. Ketika rasa keadilan Allah itu sudah ditunjukkan seperti itu. Ini pentingnya innamal a'malu binniyat. Nah, sehingga ada kisah lagi. Nah, ini kisah penutup. Ini yang pisang tadi bisa diambil hikmahnya. Kisah penutup. Ada orang yang tidak jadi berangkat umroh, karena uangnya ini diberikan kepada tetangga. Nah, ceritanya ngeten. Jadi judulnya ini kok umroh haji. Ono uang gak sida haji karena uang biaya hajinya diberikan kepada tetangga. Kemudian oleh Rasulullah begini, haji tahun ini 2023 semuanya diterima oleh Allah karena pahalanya orang yang tadi tidak berangkat haji. Loh, kok aneh? Nah, ini kula balik niki.
Jadi tahun 2023 ini semua orang yang haji pahalanya diterima, amalan hajinya diterima oleh Allah. Bukan karena orang yang haji itu, tapi karena ada satu orang yang mau berangkat haji, tidak jadi, terus uangnya berapa? 49 juta yang sekarang ya, 49 juta itu diberikan kepada tetangga, dan dia tidak jadi berangkat haji. Nah, niki kula mangani ngeten. Kita ini hidup hablum minallah dan hablum minannas. Di hubungan dengan Gusti Allah kali hubungan kali manusia. Jangan sampai kita itu ribut dengan Allah, sibuk dengan Allah, tapi kemudian menafikan kanan kiri kita. Jadi ada banyak istilah tak review janda-janda dan anak yatim yang perlu uluran tangan kita. Jadi kalau dulu itu haji itu orang bisa berkali-kali, ono sing haji ping 5, ono haji ping 10, bahkan ono sing tiap tahun haji karena saking mampunya dia. Jadi niki kula tunjukkan ben kula kali jenengan tidak berkecil hati. Jadi karena kita ini wis kadung ditakdir hidup di lingkungan yang seperti ini. Jadi kita pertahankan keguyuban di sekitar kita. Jadi paribasan kita ke masjid, jangan sampai kita ke masjid itu menyakiti orang lain. Jangan sampai kita itu ke Baitullah sampai kemudian menafikan saudara yang lain. Karena mohon maaf ke Allah itu kecuali syirik itu dianggap oleh Allah lebih mudah. Jadi astagfirullahaladzim, istighosah ini wis di ngapura kan Gusti. Tapi nek nyakiti tanggane, garai geloe kok tanggane iku rada angel ilange, nek gak njaluk sepuro nang ngene. Haji dan umroh itu dua-duanya masuk. Jadi ini ibadah yang sebenarnya vertikal, tetapi tidak bisa menafikan horizontal. Buktinya apa? Hari ini. Jadi Abah Hanafi mau menghadap Allah, mau sowan tenggene Rasulullah, tetapi mengundang orang sekitar. Itu hebatnya umroh dan haji. Dia sebenarnya hablum minallah, tapi tidak menafikan hablum minannas. Jadi dua ini beriringan. Nah, makanya karena ini tuh hablum minallah dan hablum minannas, hasilnya nanti ketika orang itu sudah umroh dan haji atau sudah haji dan umroh, maka harapannya ketika sudah ketemu dengan Allah, sudah ketemu dengan baginda Rasul, harapannya adalah bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Makanya para ulama kemudian merumuskan, kita itu kan sebenarnya kesulitan bagaimana kita itu mengetahui bahwa haji kita itu diterima, umroh kita itu diterima. Itu kan karangannya para ulama itu. Jadi ijtihadnya para ulama. Jadi kita itu kan sebenarnya nggak diberitahu sholat kita itu diterima apa enggak, itu kan nggak tahu. Apalagi haji dan umroh, kita nggak pernah diberitahu umrohmu tak terima, hajimu tak terima. Nah, kemudian para ulama membuat kategori ciri-ciri orang yang haji dan umrohnya diterima adalah semakin
khusyuk. Semakin tawadhu, rasa sosialnya semakin tinggi. Nah itu ijtihad para ulama. Kenapa? Kenapa syarat-syarat seperti itu yang diberikan? Karena hablum minallah itu tidak bernilai ketika hablum minannasnya itu dihilangkan. Jadi haji yang 40 hari itu tidak boleh menafikan kegiatan yang sampai seumur hidup di rumah yang indah ini. Kita berkumpul di sini ini dalam rangka mendoakan Abah Hanafi, Ibu Winarse dan Ibu Sri Lestari agar tujuan hablum minallahnya itu maujud dan nanti hablum minannasnya juga maujud. Kok kaya sepi tegang kabeh ngene iki. Katosipun pengen masakan sing abu-abu ngene. Wayahe ngene. Alhamdulillah. Insyaallah saking kula mekaten semoga yang sedikit ini bermanfaat dan nanti kita semua ketularan seperti Abah Hanafi, Ibu Winarsi dan Ibu Sri Lestari. Amin Allahumma amin. Ingkang mimpin doa Abah Hanafi pada yang dipersilakan saking kula. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Musafina Qur'atana Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abai gaibain al-anbiya sallallahu alaihi wasallam. Asumma ila ruhi khususan Abdurrahman Atibai wa khususan Abu Siri al-Barjadi wa khususan abaina wa ummahatina wa masayikhina min jami'il hadir. Asumma yassir lana zirah Makkah wal Madinah wa tabarakani sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nafi Winarsi Sri Lestari Nasru minallah wa fathun qarib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ilaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ij'alna ya Allah ij'alna sihatan wa afiyatan ya Allah. Allahumma yassir lana ziyaratahu fi kulli sana wa yassir lana madbalina Makkah wal Madinah inda bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa masyayikhina wa muallimina wa khususan ya Allah Kiai Haji Khalil Bangkalan wa khususan Pak Bakar wa khususan awliya is-salihin wa tuballigh alaina ya Allah wa kama Imam Abu Siri al-Barjadi. Ya Allah ya Allah ya Fattahu ya Alim ya Rasul ya Karim iftah alaina bil Qur'anil azim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa abidna fi qaribatihim wa mu'afatihim minal fitan. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani wardu ilayya inda hajati ya Allah inda hajati ya Allah inda hajati ya Allah inda hajati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar
Ya Aziz Ya Ghaffar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sebelum kita lanjutkan dari sholawat, dari tausiah, dari doa, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Insya Allah kalau Allah ridho, apa yang dihajatkan, apa yang kita doakan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Matur suwun sangat adik-adik remaja masjid, bapak-bapak sedoyo yang hadir memberiki, mobil khusus Pak Adnan, Pak Nurfid, Ustadz Ma'ruf, Pak RW. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala digantikan amal kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Saya mewakili Bapak Hanafi, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini Allah meridainya. Sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.